teman-teman Youth and Teens, gimana nih kabar kalian? Kami berharap kalian sehat selalu ya. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu untuk kami Tuhan. Kau yang sertai ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar dan Kau yang lawat kami satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Senja, semua manusia haus akan cinta dan kasih sayang. Namun hanya di dalam-Mu ku temukan cinta yang tiada pernah berubah. Cinta-Mu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu, cinta-Mu terbesar, cinta-Mu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu, cinta-Mu terbesar. Cinta yang ada di dunia telah lama berubah. Tiada lagi kemurnian yang ada di dalamnya. Semua manusia haus akan cinta dan kasih sayang. Namun hanya di dalam-Mu ku temukan cinta yang tiada pernah berubah. Cinta-Mu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu, cinta-Mu terbesar, cinta-Mu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karenamu, cinta-Mu terbesar. Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Halo guys, happy Saturday. Hari ini kita
mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa beribadah online kembali. Saya ucapkan hai kepada Jemaat Teens and Youth GPI Aletheia Yogyakarta dimanapun Anda berada. Dalam beberapa tahun belakangan ini, bahasa Indonesia itu mendapatkan begitu banyak tambahan kosakata baru yang munculnya dari bahasa gaul anak-anak muda. Contohnya, bokap dan nyokap. Kalau ditanya orang tua zaman sekarang mungkin banyak yang nggak ngerti juga apa sih artinya bokap nyokap. Tapi kita ngerti bokap nyokap artinya ayah dan ibu. Kemudian jokul sebagai kata ganti dijual, ya. Dijokul, dijual. Kata-kata baru yang berasal dari kehidupan sehari-hari anak muda itu sangat mewarnai kehidupan kita. Contoh yang lain, ngalam. Itu bahasa pembalikan, seharusnya kota Malang dibalik menjadi ngalam. Dan ini memang menjadi bahasa-bahasa yang populer sekali baik di media sosial bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Plus 62, negara plus 62. Saya awal-awal ketika membaca ini juga bingung juga, tapi akhirnya nyambung juga, oh yang dimaksud Indonesia. Indonesia juga dikatakan sebagai negara berflower. Saya juga bingung, apa ya? Kok berflower? Oh, berkembang maksudnya. Tapi inilah kreativitas dari anak-anak muda di dalam bahasa pergaulan zaman now sehingga bisa menambah perbendaharaan kata-kata di dalam bahasa Indonesia. Hari ini saya ingin memfokuskan untuk membahas satu kata yang sesungguhnya gabungan dari dua kata tentang cinta-cintaan. Yaitu apa? Bucin alias budak cinta. Nah, frase budak cinta ini sangat populer di kalangan anak-anak muda karena ya memang ini menjadi ekspresi yang dipakai ketika seseorang itu sedang dimabuk asmara. Ya kan, ketika cowok naksir cewek, mau makan, ingat dia. Mau belajar, ingat dia. Mau apapun, ingat dia. Susah, ingat dia. Senang, ingat dia. Sakit, ingat dia. Kenapa? Yang dipikirin, cantiknya dia kalau ngomong pakai baju ini. Aduh, kalau lihat di Instagram, mempesona, charming, looking good, dan lain sebagainya. Nah, menyadari bahwa fenomena bucin ini seringkali kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak muda, maka gereja kita memandang perlu untuk bicara, membahas tentang bucin ini dari hati ke hati, tentunya dengan standar firman Tuhan, supaya adik-adik remaja dan pemuda itu bisa terbantu ketika mereka mempunyai relasi dengan lawan jenis, sehingga kalau kalian pacaran, boleh pacaran dengan sehat dan bisa merencanakan masa depan dengan keren, dengan baik, dan tentunya dengan bertanggung jawab. Judul renungan saya pada hari ini adalah Bucin Alert. Hati-hati terhadap fenomena budak cinta. Mungkin Anda bertanya, kenapa ya gereja perlu membahas fenomena bucin ini? Jawabnya, kita perlu bicara tentang bucin ini agar anak muda nggak diperbudak oleh cinta buta yang bodoh. Ada orang-orang, saudara, yang saking cintanya dengan seseorang itu bahkan tai kucing pun terasa coklat. Cinta itu sebetulnya nggak buta,
Tetapi banyak orang-orang ketika jatuh cinta membutakan matanya sehingga nggak bisa melihat kejelekan orang yang dicintainya, sehingga nggak bisa melihat kekurangan, warning dari orang tua, warning dari Tuhan tentang pribadi orang ini, sehingga dia selalu berkata, nggak apa-apa kok, cewek ini baik kok, cowok ini baik kok, yang penting aku suka, aku sayang, nggak bisa sehari pun tanpa dia, maunya deket terus, maunya mesra-mesraan terus. Nah, fenomena ini yang disebut dengan bucin. Ketika Anda jatuh cinta, jatuh cintalah secara cerdas. Jangan dibodohi dengan perasaan yang gampang sekali berubah, yang gampang sekali terombang-ambing. Kita harus belajar menghayati cinta kasih yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita dan menerapkannya di dalam hubungan kita secara bijak, dewasa, dan bertanggung jawab. Sehingga apa? Sehingga adik-adik, anak-anak muda bisa mempersiapkan masa depanmu untuk berkeluarga dengan jauh lebih sehat, dengan punya tujuan yang pasti, dan Anda bisa menikmati berkat Tuhan yang sejati. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa sih yang dinamakan bucin atau budak cinta. Nah, saudara, budak cinta itu adalah suatu kondisi di mana seseorang yang sedang dimabuk aspara melakukan idealisasi terhadap orang yang dicintai atau gebetannya. Orang yang bucin ini berkata dunia ini milik kita berdua. Bahkan sampai lupa kepada teman dan keluarganya. Orang yang bucin itu selalu berkata pasanganku ini, gebetanku ini gak ada jeleknya. Pada waktu orang tua memperingatkan, awas lo, hati-hati lo. Anak ini kelakuannya begini lo. Kecenderungannya kayak begini lo. Ini mulai suka bohong lo. Oh nggak apa-apa, yang penting dia cute. Bahkan ketika pasangannya itu melakukan kesalahan, dia berkata nggak apa-apa. Nanti kalau udah married kan bisa baik. Nah ini bucin, saudara. Menutup mata terhadap kelemahan yang harusnya menjadi warning dan melakukan idealisasi kepada orang yang dia sayangi. Contoh yang lain dari bucin, kita lihat di gambar ini, cepet banget kehabisan duit karena habis dipakai buat manjain pacarnya. Makan di luar itu kan juga mahal, buat diri sendiri aja ngirit. Tapi ketika ada mulai jalan, wah boros. Di awal bulan, wah makannya di restoran. Ya di seminggu terakhir, di akhir bulan, Indomie terus ya. Nah, namun itu yang terjadi. Demi apa? Demi orang yang disayangi. Ya, budak cinta itu rela melakukan apa saja supaya nggak kehilangan pasangannya. Ngapusi pun, bohong pun dilakoni. Gangguin orang pun dilakoni. Melakukan hal-hal yang negatif pun dilakoni supaya tetap bisa pacaran sama dia. Ya. Kalau ngumpul bareng dengan teman, pacarnya selalu ikut dan nggak peduliin acara kumpul. Dan matanya tuh ke pacar terus. Jadi nggak sadar dia ini sedang ada di dalam perkumpulan, tapi ngobrol sendiri dengan pacarnya ini. Ketika pacarnya cuek sedikit aja, orang yang bucin ini galaunya luar biasa. Sampai bisa nangis seharian, bete seharian, mempengaruhi segala aspek kehidupannya. Nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah, marah-marah melulu, ribut dengan orang tua, dan lain sebagainya. Ya, bucin ini biasanya korban yang kena adalah kebanyakan cowok. Tapi tidak menutup kemungkinan cewek juga bucin juga bisa. Cowok yang sering ngomong, apa sih yang nggak buat kamu? Nah ini, saudara. Dia akan rela mengorbankan apa saja, bahkan yang dia tidak punya, ya
kesankan supaya punya, supaya kelihatan hebat. Orang yang bucin juga minta dibeliin ini, dibeliin itu, dan hal-hal yang negatif lainnya. Bahkan rela disuruh-suruh melakukan apa saja. Dan saya katakan dalam tahap tertentu orang yang bucin ini rela diperbudak oleh pasangannya. Karena apa? Karena dia menganggap cinta adalah segala-galanya. Jadi inilah arti daripada bucin atau budak cinta. Nah, sekarang kita masuk pada bagian berikutnya. Apa penyebab orang itu menjadi bucin atau budak cinta? Ada dua penyebab. Yang pertama dari sisi biologis. Anda perhatikan, saudara, ketika seseorang jatuh cinta, maka otak manusia itu memproduksi satu hormon yang disebut hormon dopamin. Dan ini produksinya secara masif ya ketika orang itu jatuh cinta. Dan dopamin ini berkaitan dengan rasa nyaman, rasa puas, meningkatkan motivasi, bahkan bisa mendukung proses belajar. Jadi orang yang jatuh cinta, dopaminnya itu naik dan dia merasa puas, merasa nyaman, happy, senang, merasa bahagia sekali. Itu sebabnya saudara, ketika kita jatuh cinta, kita langsung merasa lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sebaliknya, saudara, kalau dopaminnya rendah, contoh ketika berantem dengan pacarnya, ketika diputus, wah, hormon dopamin yang tadinya tinggi, ngedrop, dan ketika ngedrop itulah orang menjadi kurang bersemangat, serta mengalami adiksi atau ketergantungan terhadap dopamin ini, sehingga orang-orang yang patah hati ini menjadi malas, lesu, bahkan lebih rentan terhadap kecanduan narkoba. Nah, hal ini menjadikan perasaan cinta yang berlebihan itu bisa efeknya seperti kokain loh saudara. Dan menimbulkan kecanduan. Orang yang bucin, sudah biasa seneng, sudah biasa menganggap pacarnya itu ideal. Ketika dia mengalami situasi yang membuat dia down, dia berusaha mengembalikan supaya tetap happy. Termasuk harus mengorbankan segala sesuatu dan mengorbankan hidupnya sendiri. Ini satu hal yang sangat berbahaya. Karena orang bucin bisa nekat mempertahankan kebahagiaan yang ada di dalam otak dengan melakukan apapun. Norma-norma yang sudah ditetapkan dilanggar. Firman Tuhan yang sudah dia pegang dari dulu, ya dilanggar. Supaya apa? Enggak kehilangan pacar yang sangat dia puja, pacar yang sangat dia sayangi. Ini sangat buruk dalam hal pengambilan keputusan. Ini hati-hati sekali. Kemudian yang kedua, dari sisi psikologis. Menurut pendekatan psikologis ini, orang yang memiliki harga diri yang rendah, keadaan mental dan emosional yang lemah, itu bisa menjadi pemicu dari bucin ini, budak cinta ini. Bahkan kalau kita perhatikan, background keluarga yang kurang bahagia pun bisa menjadi pengaruh yang besar. Kalau dia datang dari keluarga yang papa mamanya berantem terus, dan anak ini seringkali merasa nggak dikasihi, nggak disayangi, seringkali dimarahin terus, dia secara natural dia membutuhkan kasih, penerimaan. Kalau dia nggak dapat kasih penerimaan dari keluarga, dia akan cari dari orang lain, dari teman sebaya, bahkan bisa juga dari orang-orang yang lebih tua dari dia, untuk bisa mendapatkan rasa berharga. Dan ketika dia sudah berjumpa dengan seseorang yang menurut dia
bisa mencintai, menerima dia apa adanya, dia akan sangat-sangat mengidealkan orang itu, bahkan rela mengorbankan segala-galanya. Hati-hati, saudara. Demikian juga, saudara, orang bisa dikatakan bucin atau budak cinta kalau punya ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, vicious cycle in relationship. Vicious itu garang ya, keras. Apa ini? Siklus di mana orang nggak menyadari telah masuk di dalam siklus kekerasan. Orang-orang yang bucin ini akan memaksa untuk tetap mendapatkan kebahagiaannya sendiri, dan ketika dia mengalami penolakan, dia akan merasa sangat marah, sangat jengkel, kecewa, dan ada beberapa yang melakukan balas dendam yang luar biasa. Itu sebabnya, saudara, kalau orang itu sudah bucin, dia tidak bisa ditolak, harus selalu diterima. Dan ketika mendapat penolakan, orang yang mengalami bucin ini, reaksinya bisa menuju kepada kekerasan. Jadi hati-hati. Kemudian, orang bisa dikatakan bucin kalau dia ini menghidupi toxic financial living. Si bucin ini rela menguras tabungan, rela berhutang, rela dusta, bahkan jual barang berharga atau bahkan jual narkoba sekalipun demi membahagiakan kekasihnya. Kenapa? Karena dia takut ditinggal oleh pacar yang sangat dia sayangi, sehingga dia rela habis-habisan untuk membahagiakan kekasihnya yang menurut dia sangat-sangat ideal. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal seperti ini sudah begitu banyak menghancurkan kehidupan anak-anak muda. Itu sebabnya dalam kesempatan seperti sekarang ini, saya sebagai gembala rindu memberikan perspektif yang sehat kepada adik-adik remaja, pemuda dan pemudi, supaya kalau kalian pacaran dengan cerdas. Kalian pacaran dengan terang firman Tuhan, sehingga kalian akan masuk kepada keluarga yang berbahagia. Ingat, keluarga yang berbahagia itu gak terjadi dengan sendirinya, tapi harus dipersiapkan mulai dari kalian memilih jodoh dan berproses di dalam pacaran kalian. Hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat dari kasus Simson, si hakim bucin dari Israel. Anda bisa membaca sendiri ayat-ayatnya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13, ayat 1 dan seterusnya. Saya ceritakan garis besarnya saja kepada Anda. Nah, saat itu orang Israel melakukan banyak dosa dan kejahatan kepada Tuhan karena mereka hidup di luar Tuhan. Maka untuk mendidik orang Israel supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan yang benar, maka Allah menyerahkan mereka kepada bangsa Filistin, sehingga bangsa Filistin itu menjajah mereka 40 tahun lamanya. Orang Israel ditindas habis-habisan. Ketika panenannya dirampok habis-habisan, mereka tidak dapat apa-apa. Mereka diperbudak, secara politik pun mereka sangat-sangat lemah. Orang-orang Filistin ini merampok, menjarah, memperkosa, menindas, dan melakukan begitu banyak kekejaman bagi orang-orang Israel, sehingga orang Israel menjerit di hadapan Tuhan. Mereka berdoa di hadapan Tuhan. Mereka berteriak, Tuhan, pimpinlah hidup kami. Tuhan, kirimkanlah kepada kami seorang leader, seorang pemimpin yang bisa membawa kami keluar dari penjajahan orang-orang Filistin ini. Dan saudara, Allah yang baik mendengar seruan mereka melalui Manoah dan istrinya yang mandul. Tuhan memberi kepada mereka seorang
anak laki-laki yang dinamai Simson alias the little sun, matahari kecil. Nah, saudara, nama Simson ini melambangkan fungsi Simson sebagai pembawa terang di dalam kegelapan. Harusnya begitu. Idealnya seperti itu. Kan nama adalah doa, ya kan? Nah, sebagai tanda bahwa Simson adalah utusan Allah, maka Alkitab katakan rambutnya itu tidak boleh dipotong seumur hidup. Jadi, wah, ini rambut Simson itu tergerai, panjang ketika ia dewasa. Kenapa? Seumur hidup nggak boleh dipotong, tanda bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan yang menjadi hakim untuk memimpin Israel keluar dari penjajahan orang-orang Filistin. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan ayat 24 dan 25, Simson itu lahir dan menjadi besar dan Tuhan memberkati dia luar biasa. Ketika roh Allah hinggap di dalam kehidupan Simson, dia begitu kuat, dia begitu perkasa, dan kekuatannya itu seperti Superman. Dia berkelahi dengan banyak orang-orang kalah, dia angkat pintu gerbang Gaza yang berat, dan dia bawa ke atas bukit. Satu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia biasa. Tapi Simson bisa, karena dia punya power yang besar dari Allah. Namun, saudara, Simson ini punya kelemahan yang tidak dia urus dengan baik. Kelemahan Simson itu apa? Cewek. Perempuan. Itu kelemahannya Simson. Sehingga membuat Simson itu bucin, budak cinta. Cintanya kepada banyak perempuan itu membuat cintanya kepada Tuhan luntur. Dan hidupnya nggak fokus lagi. Dia hidup untuk menyenangkan diri sendiri, bukan menyenangkan hati Tuhan. Dan dia membelot dari misinya. Kita lihat contoh-contoh betapa Simson ini seorang hakim yang sangat-sangat bucin. Yang pertama, yang ngotot mau kawin dengan gadis Filistin yang jelas-jelas penyembah berhala. Apa nggak ada orang Israel yang cantik? Apa nggak ada orang Israel yang benar hidupnya? Kok malah mau kawin dengan gadis Filistin penyembah berhala lagi? Itu satu. Lalu yang kedua, dia jadi playboy nomor 1 di Israel. Nggak bisa lihat cewek cakep langsung diembat. Bahkan pekerja seks juga langsung diembat. Ada bisa baca ayatnya itu. Jadi orang ini lemah terhadap perempuan. Matanya itu loh. Nggak bisa lihat orang cantik sedikit langsung dia jatuh. Sampai akhirnya ia ini terpesona oleh rayuan gombal Delilah. Tuh kan yang namanya terpesona kan lagi ngetop sekarang. Terpesona, aku terpesona. Nah itu Simson itu terpesona sama si Delilah. Simson ini mengira Delilah itu adalah true love-nya. Padahal dia adalah cewek bayaran orang Filistin untuk menjebak dan menghancurkan dia. Sehingga apa, saudara? Karena bucinnya Simson ini, dia tidur dengan Delilah, dan ketika dia tertidur lelap, rambutnya yang kata Tuhan jangan dipotong, dipotong. Dan ketika itu habislah kekuatannya. Dia ditangkap dan dijadikan budak. Di sini kita melihat dari terpesona, aku terpesona. Karena Simson bucin, akhirnya lagunya bukan terpesona, tapi terperosok. Aku terperosok. Karena apa? Karena Simson tidak mengendalikan hidupnya dengan baik. Nah, ending hidupnya apa? Dia jadi budak dan mati bunuh diri. Di sini kita melihat ternyata cinta Delilah itu nggak semanis mulutnya.
Namun ketika Simpson baru menyadari kesalahannya, semuanya sudah terlambat. Ini satu cerita yang tragis dari kehidupan seorang Simpson, little son, yang matanya dicongkel sebagai budak sehingga tidak bisa melihat matahari lagi, dan hidupnya menjadi kehidupan yang sangat menyedihkan. Nah, dari kisah Simpson ini, saya mengajak adik-adik semua untuk belajar, membuka hati, membuka pikiran juga, untuk melihat prinsip relationship yang sehat, anti bucin. Yang pertama, saudara, kita harus memiliki pemahaman yang sehat tentang cinta kasih. Kalau zaman sekarang, seringkali yang disebut cinta kasih itu adalah seks. Kalau lu cinta gua ya maulah begitu-begitulah. Coba-cobalah, siapa tahu cocok gitu lu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh banyak anak muda sehingga mereka jatuh di dalam hubungan seks pranikah. Dan ini ceritanya banyak sekali yang menyedihkan. Banyak juga yang nggak menikah akhirnya dan mereka merasa hancur harga dirinya. Menyesal. Kenapa? Karena mengalami bucin, konsep yang salah tentang cinta yang benar. Nah, saudara, di dalam bahasa Yunani, cinta kasih itu dipakai dengan 4 istilah. Yang pertama, eros atau sexual love. Orang yang mencintai lawan jenis karena ketertarikan seksual. Kemudian storge, familial love, kasih antara anggota keluarga, ayah, ibu, anak. Kemudian philia, brotherly love, kasih persaudaraan, ya, friendship, pertemanan. Dan yang paling tinggi adalah agape. Coba katakan, agape. 1, 2, 3. Agape, betul. The unconditional love, kasih tanpa syarat. Nah, saudara, fokus khotbah saya hari ini adalah mengajak kita semua untuk bisa mengerti bahwa ketika kita menjalin hubungan, katakanlah pacaran kita ini harus bisa bertumbuh. Oke, kalau kalian mulai dengan eros, dia cantik, dia ganteng, dia penuh karisma, wah dia penuh wibawa. Eros, ya, ketertarikan secara seksual. Anda mulai dari situ, tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya berdoa supaya hubungan ini menjadi hubungan kasih yang bertumbuh, menjadi agape. Jangan eros mulai, kemudian sampai berumah tangga ya eros, terus hanya masalah fisik aja, seksual aja. Kalau nggak dapat itu bermasalah. Ini berbahaya sekali. Karena itu saya mengajak kita untuk punya pemahaman yang benar dari eros itu harus bertumbuh menjadi agape, kasih tanpa syarat, kasih yang sehat. Nah, supaya pertumbuhan kasih yang sehat itu bisa terjadi, maka kita harus melibatkan Tuhan sebagai perantara antara aku dan si dia. Kalau kita berpacaran dengan melibatkan Tuhan, kita akan perlakukan pacar kita dengan hormat, dengan respect, dengan baik. Gak maunya semua demi kesenanganku, maunya sekarang, enggak, tapi kita melakukan pacaran itu dengan takut akan Tuhan, dengan satu tujuan yang benar, kita nanti akan berumah tangga, bukan hanya untuk having fun saja. Kalau Anda mau tahu seperti apakah kasih agape itu, saya ajak kita lihat 1 Korintus 13 ayat 4 mulai. Bisa ditayangkan ya, kita baca sama-sama. Kasih itu apa sih? Yang pertama, kasih itu sabar. Love is patient. Jadi kalau Anda mau belajar
untuk mengasihi dengan benar, belajarlah untuk sabar. Jangan nggak sabaran terus, belajarlah menanti, belajarlah menunggu dalam segala sesuatu. Orang kalau mau menuai, dia juga harus menunggu. Nggak bisa hari ini tanam biji, kemudian besok langsung maunya menuai. Kalau belum menuai juga dihancurkan tanaman itu, nggak bisa, saudara. Anda harus sabar. Kapan harus menuai, dan ketika harus menunggu itu, kita lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang produktif, supaya pada akhirnya bisa menuai. Ini sabar. Kemudian kasih itu murah hati, alias nggak pelit. Jangan maunya dijajake ya, maunya dibayarin tapi nggak mau bayarin. Nah itu saudara, repot juga kayak begitu modelnya. Kasih itu murah hati, generous. Terus, ia nggak cemburuan. Kalau apa-apa cemburu, ini menandakan kalian masih childish. Jadi kita harus mengerti prinsip-prinsip kasih yang sehat ini. Ia tidak memegahkan diri dan nggak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Pacar yang bisa menghargai kekudusanmu, good. Tapi kalau ada pacar yang maunya minta seks sekarang juga, coba-coba, hati-hati saudara. Warning keras dari Tuhan ini. Jaga kekudusanmu. Kemudian apa? Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Namanya orang berrelasi, berhubungan itu, kadang ada salah ngomong, salah perbuatan, dan kalau kasihnya itu bersyarat, dia akan dendam sekali. Gue ngampuni kalau lu juga nurut sama gue. Wah, kalau enggak, wah, balas. Karena itu ada orang yang balas-balasan. Yang satu selingkuh, gua balas dengan selingkuh. Yang satu marah, yang satu balas dengan marah. Enggak selesai-selesai, saudara. Ini hubungan yang toksik. Ingat khotbah saya tentang toxic relationship. Kemudian, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Senangnya itu yang benar. Kalau lihat yang nggak benar, dia nggak senang. Anda pernah nggak lihat orang yang hal-hal yang baik, dia kurang minat, tapi yang nggak genah, hobi. Yang dilarang Tuhan, hobi. Nah ini apa? Hati-hati saudara. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi kasih yang bertumbuh menjadi agape ini harus menjadi tujuan ketika Anda mulai berpacaran. Nah, saudara, menurut Robert Sternberg, seorang psikolog Amerika, dalam teorinya The Triangular Theory of Love, teori cinta segitiga. Maksudnya bukan segitiga si A, si B, sama si C, enggak. Tapi tiga sisi kasih, cinta kasih. Ia mengajarkan di sana, ternyata kasih itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama intimacy, keintiman. Ini adalah elemen emosional yang meliputi perasaan yang menunjukkan kedekatan, keterikatan, dan keterkaitan secara emosional kepada pasangan. Kemudian yang kedua passion atau gairah. Ini elemen motivasional yang dipenuhi dengan hasrat yang mengacu kepada ketertarikan secara fisik dan seksual di dalam hubungan cinta. Kemudian secara komitmen, yaitu elemen kognitif. Kognitif itu apa? Pemikiran. Yang dalam jangka pendek mengacu kepada keputusan untuk mencintai pasangan, dan dalam jangka panjang mengacu pada komitmen untuk menjaga serta mempertahankan cinta. Nah, kembali ke Simpson, saudara. Simpson ini karirnya sebagai hakim Israel hancur karena cintanya kepada
banyak perempuan itu yang mendominasi hidupnya. Dalam teori cinta tadi, orang ini senangnya itu hanya passionnya saja, keintiman seksualnya saja yang dikejar Simpson. Dia nggak mau membangun keintiman secara jiwa, tidak mau membangun keintiman secara komitmen, tapi yang dikejar seksual aja. Nah, akibat Simpson ini nggak bisa komitmen dengan benar dan tidak melibatkan Tuhan dalam percintaannya, bucinlah dia. Ya kan? Dan ketika dia bucin, hidupnya pelan tapi pasti mengalami penurunan. Hancur. Nah, saat ini saudara, saya mengajak adik-adik semua, kita semua untuk melihat bahwa kasih itu harus bermula dari Allah. Kasih yang vertikal. Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita. Kita orang berdosa, Tuhan Yesus berkata, hidupmu berharga anak muda. Aku punya masa depan yang cerah buat engkau semua. Asal engkau mau hidup bersama dengan aku, kata Tuhan. Dan ketika anak-anak muda Anda membuka hati kepada Yesus, kasih Allah itu mengalir dalam hidup kita. Semua luka-luka batin, luka-luka hati, kekecewaan, Tuhan pulihkan. Dan ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, kita ini bisa pacaran dengan sehat. Orang yang hatinya itu masih penuh luka, hatinya belum berdamai dengan Tuhan, ketika dia pacaran, dia akan terus menyakiti dan saling menyakiti terjadi dan hubungannya nggak sehat. Namun ketika engkau berkata, Tuhan, hiduplah di dalam aku mau hidup di dalam engkau akan bisa membina satu relasi yang sehat dengan semua berkat Tuhan mengalir. Saudara, hubungan antara Kristus dan mempelai wanitanya, yaitu gereja, itu selalu digambarkan dengan penuh kasih mesra. Yesus sebagai mempelai pria memberikan hidupnya yang terbaik untuk menebus mempelai wanitanya, supaya mereka bisa mengalami sukacita yang sejati. Nah saudara, karena itu, kalau kita aplikasikan, Tuhan saja menganggap gerejanya itu mempelai wanitanya, kita pun yang sebagai ciptaan Tuhan pun harus hidup dengan model yang sama seperti Tuhan sudah ajarkan. Di sini ada tabel mengenai loving God and loving our partner. Ketika kita mencintai Tuhan dengan benar, maka dengan kasih Tuhan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, kita pun belajar untuk mengasihi pasangan kita. Kalau bicara tentang intimasi dengan Tuhan, sebagaimana Allah mengasihi, sebagaimana Allah selalu ingin dekat, membangun relasi dengan kita, supaya tercipta kasih satu dengan yang lain, saling pengertian satu dengan yang lain. Maka di dalam hubungan kita, kalau Anda berpacaran, juga harus penuh dengan komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang sehat, komunikasi yang jujur. Perkataan-perkataan, tindakan-tindakan yang saling membangun harus diutamakan di dalam berpacaran. Supaya apa? Keintiman itu yang dibangun adalah keintiman secara kognitif, secara pemikiran, secara jiwa, semakin dewasa, bukan intim secara fisik, itu nanti pada waktu pernikahan. Kemudian, dari kolom loving God ini, passion, bicara tentang ketertarikan secara pribadi dari Allah yang begitu mengasihi manusia sehingga Allah menebusnya dari dosa. Kalau passion yang benar dari Allah ini diaplikasikan dalam pacaran, bagaimana? Dengar baik-baik nih, pacaran Kristen yang sehat lebih fokus
pada membangun ketertarikan kepribadian, iman, dan jangan kepada tubuh yang membawa pencobaan dan dosa. Dengar baik-baik ya. Kemudian dalam kolom loving God, komitmen. Sebagaimana Allah telah mengasihi dan memberikan yang terbaik buat kita, kita pun rindu melakukan hal-hal yang sama kepada Tuhan. Komitmen kalau kita terapkan dalam hubungan berpacaran, yaitu apa? Pasangan yang sudah menerima kasih Allah, belajar membangun komitmen yang sehat untuk mempersiapkan diri masuk di dalam pernikahan. Ini nasihat bagi anak-anak muda. Tapi saudara, hari ini saya juga akan bicara kepada papa mama kalian, kepada para orang tua yang punya anak remaja atau youth. Bagaimana supaya anak-anakmu tidak bucin, bagaimana supaya anak-anakmu bisa mengalami kasih yang cukup sehingga mereka nggak perlu berkelana di luar sana, mencari penerimaan diri dan kasih. Resepnya adalah orang tua, mari kita semua tunjukkanlah kualitas cinta yang luar biasa. Caranya bagaimana? Kita ngerti seni mendengarkan. Belajarlah untuk mendengarkan keluh kesah anak. Kami pun masih belajar terus dan terus disempurnakan oleh Tuhan. Belajar mendengarkan kegalauan anak-anak saudara. Jangan dipotong terus. Ketika mau curhat dipotong, mau curhat dipotong. Belajar untuk dengerin dan membantu mereka. Kedua, orang tua harus menyadari bahwa setiap anak itu unik. Kita punya anak 3, yang nomor 1 pribadinya bisa berbeda dengan yang nomor 2. Beda lagi dengan yang nomor 3. Jangan digeneralisir, perlakuannya sama semua. Harus ada modifikasi tertentu yang pas dengan keunikan setiap anak itu. Kemudian, kita orang tua tetap harus belajar menerima mereka dengan tanpa syarat. Kalau kita mengasihi mereka ketika mereka ranking bagus, mereka senang. Tapi kalau ketika mereka gagal, mereka akan merasa takut, merasa terintimidasi, merasa nggak berharga. Belajarlah kita orang tua, apapun kondisi kalian, anak-anak, papa, mama, selalu stand beside you. Kami selalu mendukung engkau, kami selalu mengasihi engkau. Sehingga pasokan kasih dari keluarga itu membuat anak-anak itu safe hidupnya. Tapi ingat saudara, bahwa kasih itu harus diseimbangkan dengan disiplin. Kasih tanpa disiplin, akhirnya anak jadi manja. Anak jadi ngelunjak, tidak tahu mana benar, mana salah. Disiplin saja, keras, tanpa kasih, anak jadi sakit hati. Anak jadi stres, depresi, dan mencari hal yang di luar sana. Tapi ketika kasih dan disiplin berjalan beriringan, anak bertumbuh sehat dan menikmati masa depan yang kuat. Dan juga ingat untuk senantiasa berkomunikasi dua arah. Anak bisa curhat dengan bebas kepada orang tua pun bisa menegur dengan enak kepada anak-anaknya, karena tahu mereka bisa saling menerima satu dengan yang lain. Tunjukkan kualitas cinta yang indah ini, sehingga hidup kita semua boleh senantiasa ada di dalam berkat Tuhan. Bisa bilang amin? Haleluya. Nah kemudian yang kedua, mari kita ini mengasihi Tuhan dengan segenap hidupmu. Matius 22 ayat 37 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. 100% dari hati kita. Dan dengan segenap jiwamu. 100% dari jiwa kita. Dan dengan segenap akal budimu. Nah saudara, sedihnya dalam kenyataan sehari-hari, banyak orang Kristen pun yang tidak mengasihi Tuhan. Jangankan 100%, 50%-nya belum tentu karuan, saudara. Belum tentu.
Ya Kristen sih Kristen, KTP Kristen, gereja ya gereja. Ibadah online juga kadang ya ikut, kadang enggak juga, ya kan? Itu sebabnya kalau kita perhatikan ada orang-orang yang demi pacar ngelepas Yesus. Demi orang yang dia idealkan karena dia bucin, yang baru dikenal sebentar secara terbatas juga, di dalam segala keterbatasannya, dia justru meninggalkan kasih Yesus yang sudah menebus dia. Akibatnya apa? Banyak dosa dan kesedihan yang terjadi dari rusaknya hubungan-hubungan yang gagal membahagiakan satu dengan yang lain. Saya teringat satu kali ketika saya khotbah di satu gereja di sebuah kota. Selesai khotbah, ada seorang pemudi, ya, gadis muda yang mendatangi saya konseling di gereja, dan dia berkata, "Pak, saya sebetulnya sudah dilarang oleh ibu saya untuk berpacaran dengan yang bukan Kristen. Tapi karena waktu itu saya bucin, Pak. Saya menganggap, orang ini pasti bisa berubah. Saya pasti bisa menjalani hubungan ini. Kami nekat kawin lari, kami nekat menikah. Tapi ketika pernikahan itu sudah berlangsung sekian tahun, baru saya menyadari omongan ibu saya itu betul. Waktu itu saya menyakiti hatinya, membuat dia menangis, membuat keluarga kecewa. Tapi saya keras hati, yaitu Pak, bucin itu Pak. Dan ketika itu terjadi, saya menyesal luar biasa. Kenapa? Karena suaminya pun sangat tidak care, bahkan menindas dia. Dia menjadi kecewa, dan dia menjadi sedih. Ya saya katakan, ya memang untuk segala sesuatu harus ada pertanggungjawaban. Apa yang dilakukan? Ya tetap di dalam keluarga ini doakan dia, ditelateni, dan memang ini adalah bagian di dalam kehidupan saudara. Artinya apa di sini saudara? Banyak kesedihan, kepedihan yang terjadi karena orang meninggalkan Tuhan di dalam relasi mereka. Dengar baik-baik, kasih manusia itu bukannya nggak ada. Manusia bukannya nggak punya kasih, punya, ada. Tapi very, very limited, terbatas banget. Itulah sebabnya, kasihlah Tuhan Allahmu yang sudah menebus, memberkati, membimbing kita, supaya kita juga ngerti caranya mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan. Ya, saudara, ini satu hal yang sangat penting. Karena itu, di dalam berpacaran, selalu libatkan Tuhan. Karena Tuhan itu bagi kita, juru selamat kita, pembimbing kita, pelindung kita, penopang kita hari ini sampai selama-lamanya. Bisa bilang amin? Haleluya. Dan yang ketiga, last but not least, belajarlah untuk mencintai dengan tujuan yang benar. Kalau kalian pacaran tujuannya salah, yaitu memuaskan hawa nafsu, gengsi kalau masih jomblo, atau disuruh orang tua, bahkan ada orang yang pacaran karena balas dendam, karena motivasi materi dan lain sebagainya, maka hidupmu tidak akan produktif. Kenapa? Karena tujuannya aja udah salah. Cara menjalaninya juga pasti salah. Hasilnya juga pasti salah. Karena itu saudara, sebelum melangkah atau kalian yang sedang berpacaran hari ini, ketika kalian merasa tujuan saya ini gak benar, bertobat, mulai ke tujuan yang benar. Inilah tujuan mencintai yang benar bagi anak muda. Itu apa? Memuliakan Tuhan lewat hidupmu, lewat pacaranmu, supaya nantinya ketika kalian menikah, bisa membentuk satu keluarga yang diberkati dan diberkati serta mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu, saya sarankan kepada adik-adik semua, bagaimana sih kita ini berpacaran? Yang pertama,
tunggulah waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu? Ya sebaiknya ketika sudah kuliah, ya kan? Itu waktu yang paling baik sebetulnya untuk memulai berpacaran. Kenapa? Sudah cukup dewasa, satu dengan yang lain sudah bisa lebih menimbang daripada yang SMP pacaran, yang SMA pacaran. Lebih baik yang kuliah, ya mulai semester 2, 3 itu mulai nggak apa-apa. Di situ mulai bertumbuh. Kemudian jadikanlah dirimu pribadi-pribadi yang lovable, mudah dicintai. Caranya bagaimana, Pak? Membangun diri. Yang jarang mandi, mandilah. Sering-sering. Ya kan? Yang malas-malesan, jadilah orang yang rajin. Supaya apa? Anda berprestasi. Kuliahmu berprestasi, sekolahmu berprestasi, pekerjaanmu berprestasi. Itu akan menaikkan juga harga dirimu, saudara. Ditambah dengan karakter yang lovable, karakter yang baik membuat orang tuh gampang mencintai Anda. Saya kadang berjumpa dengan pasangan yang saling mengeluh satu dengan yang lain. Kenapa? Aduh Pak, pasangan saya ini susah untuk dicintai. Saya mulai belajar mencintai dia kejamnya luar biasa. Dia pelitnya luar biasa. Aduh, pusing saya. Nah, jadilah orang-orang yang mulai berubah dari diri sendiri. Apa gampang? Mungkin nggak gampang. Tapi kalau Anda merindukan kehidupan yang diberkati Tuhan, yang jelek harus mulai dipotong dari sekarang. Dan yang terakhir, milikilah dan bangunlah komitmen yang konsisten untuk senantiasa menjadikan hubungan ini hubungan yang dewasa, bertanggung jawab, dan memiliki tujuan ilahi di dalamnya. Jadi saudara, kalau saya simpulkan inilah prinsip-prinsip relationship yang sehat anti bucin. Yang pertama, milikilah pemahaman yang sehat tentang cinta kasih agape. Yaitu apa? Kasih tanpa syarat. Kemudian yang kedua, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu supaya kita bisa mengasihi pasangan kita dengan kasih Kristus. Dan yang ketiga, mencintailah dengan tujuan yang benar. Itu apa? Bukan untuk main-main pacaran ini, tapi untuk mencari pasangan hidup yang menyiapkan diri kita membentuk keluarga ilahi yang diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa supaya anak-anak muda yang mendengarkan ibadah online ini boleh menjalin hubungan relasi-relasi yang sehat bersama dengan Tuhan dan memiliki masa depan yang cerah karena engkau semua mau hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. God bless you all. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, meteraikanlah firman yang sudah kami terima di dalam hati kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja, tapi lebih dari itu kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Sehingga ketika kami berpacaran, kami boleh berpacaran dengan sehat. Supaya kami tidak diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh cinta yang kosong, cinta yang tidak baik. Namun kami boleh menerima kasih sejati dari Tuhan itu, yang memperdamaikan antara kami dengan Tuhan. Sehingga damai sejahtera, kasih, sukacita boleh melimpah di dalam hati kami semua. Supaya ketika kami mulai menjalin hubungan, kami boleh berelasi dengan sehat seperti yang Tuhan mau. Berkati semuanya supaya kami senantiasa boleh menjadi anak-anak-Mu yang hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Akhirnya, terimalah segala berkat, kasih anugerah, dan penyertaan yang sempurna daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai hidupmu, bahkan kuliahmu diberkati, pekerjaanmu diberkati,
sekolahmu diberkati, keluargamu diberkati, masa depanmu diberkati, dan apa saja yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Gimana nih teman-teman? Diberkati semua, amin? Untuk ibadah kita selanjutnya, kita akan ibadah melalui Zoom pada hari Sabtu jam 6 sore. Bagi teman-teman yang rindu untuk bergabung, bisa pantengin terus Instagram kita untuk link dan infonya. Aku Tasya, have a nice weekend and God bless you.